Sakit hati bagaikan ditusuk jarum. Bab 123. Mendengar ucapan Ethan, Nindi juga ikutan senang. Yuki, bagus dong. Kamu sudah bebas. Mulai saat ini, kamu bisa bebas mau apa saja. Ucapan selamat masuk ke telinga Rehan. Benar-benar menusuk. Matanya menatap Yuki dengan dalam, tapi wajahnya yang dingin itu tidak ada ekspresi apa-apa. Yuki tiba-tiba merasa hatinya berantakan. Kenapa? Pas dia merasa sudah bebas, dia malah tidak merasa sesenang itu. Seperti ada sesuatu yang membuat hatinya menjadi kosong. Tidak mau berpikir terlalu banyak, Yuki menurunkan matanya. Dengan pelan dia berkata, "Makasih." "Terima kasih." Mata Rehan pun mengecil. Yuki barusan ngomong sama dia, berterima kasih kepadanya. Berterima kasih dia memberi kebebasan. Berterima kasih kepadanya jadi orang asing. Terima kasih. Rehan hanya merasa hatinya tidak pernah sesakit itu. Tapi Nindi tidak bisa merasakan arus dari mereka berdua. Dengan senangnya menarik tangan Yuki. "Ayo Yuki, kita rayakan." Ethan berdiri menghalangi mereka berdua lalu berkata, "Walaupun sudah seperti ini, tapi kita semua tetap teman kan? Anggap saja ini jadi perayaan perpisahan." Yuki juga tidak ada alasan untuk menolak. Mau tidak mau, duduk lagi dengan diam. Nindi berkata dengan keras, "Ethan traktir ya." Wajah Ethan pun tersenyum lalu menjawab, "Oke, kalian mau makan apa? Pesan saja." Setelah bicara, dia langsung mengoper menu ke arah Nindi dan Yuki. Yuki tidak ada nafsu makan, hanya duduk di samping. Matanya melihat meja dan tidak bicara apa-apa. Nindi merasa aneh. Padahal sudah bebas. Yuki kenapa ekspresinya seperti tidak senang? Ya, mungkin karena Rehan ada di sana. Yuki tidak suka makan bersamanya. Pasti begitu. Nindi ketemu alasan kenapa Yuki sikapnya begitu. Mumpung Ethan traktir, Nindi pun tidak malu-malu lagi memesan makanan. Mau ini, dan ini. Ethan senyum-senyum melihat Nindi. Dia merasa perempuan ini sungguh-sungguh menarik. Perempuan lain kalau makan sama dia pasti jaga sikap. Makan sedikit saja sudah bilang kenyang. Takut citra wanitanya rusak. Kalau Nindi tidak seperti itu. Baguslah, dia sangat menyukainya. Setelah memesan, Nindi menambahkan satu kalimat. "Saya mau jus kacang yang dingin juga ya." Yuki belum sempat berbicara, sudah ada orang yang bicara dengan pelan. "Yuki alergi kacang." Itu Rehan yang berkata. Yuki pun melihat dia dengan kaget. Dia alergi kacang. Itu kan sudah sangat lama. Itu pun hanya bilang satu kali. Ternyata Rehan masih ingat. Pikirannya pun jadi berantakan. Yuki tidak tahu apa itu sebenarnya. Hanya merasa atmosfernya menjadi aneh. Dia pun tidak sabar untuk segera pergi. Sekarang duduk di sini benar-benar seperti penyiksaan. Dekorasi ruangannya elegan. Di sampingnya ada rak kuno yang besar. Vas bunga yang tinggi. Ada bayangan yang samar-samar di balik lampu. Wajahnya Rehan. Dihalangi oleh bayangan itu. Yuki tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi mata Rehan, walaupun di dalam gelap, Yuki masih dapat merasakan pandangannya yang dalam itu ke arahnya. Dulu Rehan setiap melihatnya itu pandangannya seperti membakar, membuat dia tidak bisa menahan. Sekarang pandangannya yang lama itu sudah tidak ada. Seperti sisa bagian luarnya yang dingin saja.
Samar-samarnya itu membuat Yuki deg-degan. Makanan belum juga datang. Waktu menunggu itu selalu panjang. Ethan pun mengajak mereka main Truth or Dare lagi. Nindi langsung menolak tanpa ragu-ragu. Game terakhir kemarin membuat dia takut banget. Rehan dan Yuki duduk dengan diam, tidak berbicara sedikit pun. Ethan mau tidak mau mencari topik. Nindi, dengar-dengar kamu resign ya? Ethan melihat wajah Nindi, di mata kanannya ada tai lalat kecil. Dengar-dengar, orang yang punya tai lalat di bawah mata, semuanya itu waktu kehidupan sebelumnya mati. Waktu pasangannya memeluk orang ini sambil menangis. Air matanya jatuh ke wajahnya, lalu berubah menjadi bekas. Setelah reinkarnasi, waktu bertemu lagi, pacarnya itu bisa mengenali pasangannya dengan melihat tai lalat itu. Dan orang yang punya tai lalat itu, kalau bertemu pasangan takdirnya itu seumur hidup tidak akan terpisahkan lagi. Tidak tahu di kehidupan sebelumnya, Nindi itu dicintai oleh pria yang seperti apa. Sampai-sampai di wajahnya ada tai lalat. Ethan melihat wajah Nindi sampai bengong. Woi, sampai Nindi harus menggoyangkan tangannya beberapa kali, baru Ethan sadar. Nindi melihat dia dengan penasaran, lalu memegang wajahnya sendiri. Pak Ethan, kamu kenapa bengong begitu melihat wajahku? Jangan-jangan di wajahku ada yang aneh ya? Ethan tersenyum dan tidak marah, dan bicara sambil tertawa. Aku lihat kamu ya karena kamu cantik. Gombalan itu membuat wajah Nindi jadi merah. Sifatnya Nindi itu cuek. Pria-pria pun menganggap dia itu pria. Walaupun dia itu cantik, tapi sepertinya pria tidak ada yang memperhatikan kecantikannya itu. Dari kecil sampai sekarang, dia pun tidak pernah menemukan jodohnya. Hari ini dipuji seperti itu oleh Ethan, hatinya juga bukan tidak senang. Dia pun membalas. Tidak perlu kamu kasih tahu aku. Aku juga tahu kok kalau aku ini cantik. Ethan pun mengambil kesempatan dan berkata, Nindi, kebetulan kantor kami butuh asisten yang cantik. Dan kamu juga sudah resign kan? Bagaimana kalau kamu kerja di kantorku saja? Mendengar ucapan Ethan, Nindi hatinya sedikit tergerak. Grup Berry ada bergerak di bidang hiburan dan penerbitan. Nindi juga lumayan tertarik dengan bidang hiburan. Kalau bekerja di kantornya Ethan, cocok juga sih. Nindi ragu-ragu, dia menanyakan ke Yuki yang sedang duduk diam sambil bermain HP. Yuki, menurut kamu bagaimana dengan sarannya Pak Ethan? Yuki bermain game di HP-nya, tapi dia main apa dia sendiri juga tidak jelas. Jarinya geser sana geser sini, berusaha tahu kenapa hatinya merasa down. Tidak tahu, benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dia rasakan. Jarinya tidak sengaja tertekan satu file. Selembar foto pun muncul di layar HP. Itu foto dirinya dan Rehan. Rehan sedang memeluk dia dengan erat. Wajahnya pun saling menempel. Bibirnya tersenyum. Senyumnya itu seperti anak kecil yang mendapatkan permen. Dada Yuki tiba-tiba merasa berat. Foto itu Rehan yang paksa waktu itu. Saat itu dia sedang memfoto tanaman di balkon. Rehan tiba-tiba datang, langsung merebut HP-nya. Rehan pun langsung memeluk dia erat-erat, mengangkat HP-nya tinggi-tinggi untuk selfie. Yuki, HP aku ada banyak foto kamu. Tapi di HP kamu, satu foto aku pun tidak ada. Itu tidak adil. Ucapan Rehan waktu itu tiba-tiba muncul di telinga Yuki. Memang benar, di HP Rehan ada banyak sekali fotonya Yuki. Foto yang sedang senyum, sedang diam, sedang berjalan, sedang makan, bahkan sedang baru bangun tidur. Tapi di HP-nya Yuki
Kebanyakan hanya foto pemandangan dan beberapa hewan dan tanaman. Tidak ada satupun foto Rehan. Itu karena Rehan orangnya suka selfie. Tapi Yuki tidak suka. Yuki menggigit bibirnya lalu diam-diam mengklik di foto itu. HP-nya pun keluar satu tulisan. Apakah Anda yakin untuk menghapus foto ini? Jarinya gemetar, ragu-ragu di atas kata yakin. Yuki, main HP-nya serius sekali sih. Aku bicara kamu tidak dengar sama sekali. Nindi melihat Yuki dengan mulut manyunnya. Hari ini, kenapa ya? Semuanya tidak fokus. Ethan tidak fokus. Yuki tidak fokus. Rehan juga satu kata pun tidak bicara apa-apa. Dinginnya itu sudah seperti batu. Jari Yuki pun dengan cepat menekan tombol batal. Yuki merasa lega. Lalu dia meminta maaf kepada Nindi. Nindi, maaf tadi aku tidak dengar. Kamu tadi ngomong apa ya? Pak Ethan mengajak aku kerja di kantornya. Menurut kamu bagaimana? Nindi menunggu jawaban Yuki. Yuki itu orangnya punya pandangannya sendiri. Pendapatnya dia itu pasti bisa untuk referensi. Nindi, kamu bukannya dari dulu mau kerja di dunia hiburan kan? Aku rasa ini kesempatannya. Kamu bisa pertimbangkan. Dan lagi, di sana ada Ethan. Jadi tidak ada orang yang berani untuk membuli kamu. Yuki melirik Ethan dan berkata lagi. Iya kan Pak Ethan? Ethan tertawa dan berkata. Pasti dong. Siapa yang berani bully teman aku? Setelah bicara dia pun sedikit takut melihat Nindi. Barusan dia hampir bilang, siapa berani membuli pacarku? Di hati Ethan, Nindi itu sudah jadi perempuan yang mau dan harus dia dapatkan. Rehan melihat dari samping dengan matanya yang dingin. Kaget dengan keputusan Ethan. Ethan itu orangnya memang romantis. Perempuannya sangat banyak. Tapi dia tidak pernah mengajak perempuan yang dia kejar ke kantor. Hari ini dia kenapa? Mau langsung mendapatkan Nindi, tidak harus sampai membawanya ke kantor. Traktir perempuan makan, kirim bunga mawar, ajak ke luar negeri, kasih barang mewah. Perempuan mana yang tidak mau? Rehan berpikir. Matanya pun terarah kepada Yuki. Traktir makan, kasih barang mewah, bawa jalan-jalan, kirim bunga mawar. Hal apa yang belum dilaksanakan? Tapi sampai sekarang dia tidak bisa mendapatkan Yuki. Sifat posesifnya kembali lagi. Rehan melihat ke arah Yuki. Dia pun mulai menyesal mengikuti nasihat Ethan untuk melepaskan Yuki. Dia tidak bisa melepaskan. Benar-benar tidak rela. Juga tidak bisa. Rehan melihat wajah Yuki yang bersih. Berpikir dia nanti ada di pelukan pria lain. Berpikir dia nanti melahirkan anak pria lain. Bersama sampai tua. Hati Rehan pun sakit. Dia pun marah sampai memukul meja. Mereka bertiga pun kaget. Mereka memutar kepalanya bersamaan melihat ke arah Rehan.